Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-104 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-103 saya menyampaikan suatu implikasi dari data BPS mengenai pangsa pengeluaran pangan di Indonesia, yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan diukur oleh pangsa pengeluaran pangan. Artinya di sini ada implikasi kesenjangan antar region atau antar daerah, yaitu antar perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian ada implikasi yang sangat penting bagaimana untuk ke depan menata keterkaitan antar desa dan kota atau rural-urban linkages. Pada kesempatan ini, sesuai dengan beberapa permintaan dari teman-teman saya untuk mencoba mengungkapkan secara agak terinci mengenai guremisasi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data BPS, ya, hasil SUTAS 2018, tabel 21, kita bisa melihat bahwa jumlah petani gurem selama 5 tahun, yaitu tahun 2013 ke 2018, meningkat dari 14,2 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,8 juta rumah tangga tahun 2018, atau meningkat 1,5 juta rumah tangga lebih. Kalau dalam persentase, selama 5 tahun tersebut, petani gurem di Indonesia meningkat 10,95%. Artinya apa? Artinya pertumbuhan petani gurem yang relatif cepat. Di mana saja petani gurem ini meningkat pesat? Di provinsi mana saja? Kalau diukur oleh persentase, maka kita melihat di daerah-daerah di luar Jawa, peningkatan petani guremnya cukup pesat dan mungkin mengagetkan kita semua. Misalnya di Kalimantan Timur, secara persentase jumlah petani gurem meningkat lebih dari 85%, atau tepatnya 85,8%. Kelihatannya di Kalimantan Timur merupakan provinsi yang tercepat peningkatan petani guremnya. Dalam jumlah absolut, rumah tangga petani gurem di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 23.437 rumah tangga. Provinsi kedua yang mana persentase peningkatan rumah tangga gurem juga terdapat di Kalimantan Tengah, yaitu meningkat sekitar 77,4%. Posisi ketiga ada di Riau. Petani gurem meningkat dalam persentase sebanyak 72,2%. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan luasnya Kalimantan dan Sumatera, ternyata petani gurem, rumah tangga gurem juga meningkat pesat menurut hasil BPS ini. Bagaimana dengan di Jawa? Ya, yang mana Jawa dikenal sebagai penduduk yang sangat padat. Ya. Dalam jumlah absolut di Jawa Barat pada tahun 2013 terdapat 2,3 juta rumah tangga petani gurem, meningkat menjadi
hampir 2,5 juta rumah tangga atau meningkat 200.000 rumah tangga lebih berstatus gurem. Secara persentase selama 5 tahun tersebut meningkat 8,75%. Proporsi yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timur, ya, yang menarik relatif rendah peningkatan petani guremnya itu di Yogyakarta, yaitu selama 5 tahun jumlah petani gurem hanya meningkat 3% saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa peningkatannya di bawah rata-rata nasional, ya, tetapi jumlah absolutnya sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hubungkan tingkat kemiskinan di pedesaan tadi, yang mana rumah tangga pedesaan diukur oleh pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, artinya lebih miskin dari penduduk perkotaan juga. Kemudian sekarang jumlah petani guremnya rata-rata nasional meningkat 10% lebih, dan di beberapa tempat, beberapa provinsi ada yang mencapai 80% lebih peningkatan petani guremnya, maka kedua hal ini menunjukkan bahwa memang kelihatannya penduduk atau situasi sosial ekonomi di perdesaan ini betul-betul memerlukan perhatian kita ke depan. Dari sisi produksi terjadi guremisasi, dari sisi konsumsi pangan masih tetap miskin. Bahkan apabila guremisasi ini berlanjut, kelihatannya akan semakin miskin penduduk perdesaan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian kami pada sesi ke-104 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.